Jadi Mas yang keberapa lah menanyakan seperti itu ke saya gitu kan. Banyak yang menanyakan, kok panjang banget gelarnya. Kadang-kadang kita kritisi pemerintah dan sebagainya. Demo juga. Demo juga gitu kan. Artinya kadang-kadang kuliah itu terbengkalai. Berarti kalau diam gitu malah sakit Pak ya? Ya? Diam gitu malah Diam itu sakit. Karena apa? Otak tidak bekerja. Nggak Pak. bekerja. Berdasarkan arahan Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bahwa kita harus beralih dari birokrasi lama menjadi birokrasi digitalisasi. Artinya apa? Kalau dulu birokrasi lama itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Sekarang saya sedang berada di Cafe Rumah Prestasi di Kota Serang. Nah, sekarang kita berbicara santai tapi serius dengan teman dari Kemenkumham Banten. Jadi Kemenkumham Banten tuh ada beberapa unit. Nah, terdiri atas 4 kadif. Satu diantaranya kita sekarang bertemu dengan beliau. Beliau adalah Kadif Pelayanan dan Hukum Kemenkumham Banten, Dr. Andi Taleting Langi, SIP, SH, MSI, MPhil. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Andi? Sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Andi, ini sibuknya apa nih Pak Andi? Kalau panggilan kecil sih panggilnya Tinti. Oh Tinti. Ya, karena dulu saya itu kurus. Jadi Tin itu kan kecil, Ya. kurus, jadi panggilnya Tinti. Tapi dulu karena saya suka nonton film kartun Tintin, baca majalah Tintin atau ini komik Tintin, jadi dipanggil Tintin. Gitu. Tapi karena nama saya itu kan nama soundnya itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Jadi Andi Taleting Langi itu memang orang bilang pasti dari Bugis nama itu. Tapi kalau dibawa ke Jawa itu agak kepleset kalau orang nyebut nama saya Taleting gitu kan. Sehingga udahlah Andi aja. Jadi kalau pergaulan panggil Tinti, kalau keluarga saya panggil Tinti, tapi kalau di dalam kedinasan udah panggil Andi aja. Seperti itu. Nah Pak Andi, ini saya nggak hafal nih, namanya gelarnya panjang sekali nih Pak Andi. Iya. Itu kenapa doktor, SIP, SH, MSI, MPhil? Iya. Ini kan nggak linear kayaknya. Itu gimana ceritanya Pak Andi? Kok bisa sampai gelarnya panjang segitu Pak? Jadi Mas yang keberapa lah menanyakan seperti itu ke saya gitu kan. Banyak yang menanyakan, kok panjang banget gelarnya. Jadi ini ada ceritanya. Ya. Ceritanya itu saya masuk CPNS itu tahun 2001. Oh iya. Ya. Kemudian 2001 saya berapa kali apply sampai saya harus diangkat dulu ya jadi PNS supaya bisa sekolah melanjutkan pendidikan. Itu sorry Pak, kalau yang PNS 2021 sudah S1 2001. ya? 2001 itu udah SIP. 2001 CPNS. CPNS. Itu S1. 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 Sudah S1. Itu apa SIP? SIP. Sarjana Ya. Ilmu Politik ya? Sarjana Ilmu Politik. Nah, sarjana Ilmu Politik memang karena saya lulusan FISIP Unhas, politik ya kurang lebih saya menyelesaikan sebenarnya 6 tahun. 6 tahun? Boleh dikatakan itu cukup lama bagi seorang mahasiswa ya. Ukuran mahasiswa itu cukup lama karena begini. Mapala berarti? Mahasiswa paling lama? Hampir. Malah patung saya itu hampir jadi di sana. Iya. Tapi sebenarnya kita sebagai mahasiswa non eksak ya, laboratorium kita itu kan sebenarnya sosialisasi demokratisasi itu penting banget ya. Karena itu laboratorium kita. Beda sama orang eksak. Teknik, kedokteran mereka Di punya laboratorium. lab sendiri gitu. Tapi kalau kita kan labnya di jalanan. Labnya di jalanan. Nah, karena saya akhirnya sering kali ikuti aktivitas mahasiswa, jadi aktivis lah. Gitu, ikut senat, ini terus turun ke jalan juga. Kadang-kadang kita kritisi pemerintah dan sebagainya. Demo juga gitu kan. Artinya kadang-kadang kuliah itu terbengkalai. Gitu. Akhirnya dosen saya tuh sempat bilang, "Mau lanjut apa mau demo aja?" Karena tidak ada demo yang di SKS kan. Nah ini ya alhamdulillah tapi selesai juga karena memang dorongan orang tua juga supaya saya selesai. Nah begitu selesai langsung daftar di Departemen Kehakiman waktu itu. Oh iya, Ya. Departemen Kehakiman alhamdulillah diterima di 2001 dan melaksanakan tugas 2002. Nah 2002 itu saya ditawarin untuk melanjutkan pendidikan. Nah, saya memang berkeinginan untuk
kalau bisa sih sekolah di luar, gitu kan. Luar negeri. Luar negeri. Ya, luar negeri. Namun ada sampai 2 kali saya apply itu gagal terus. Ke luar negeri itu kemana Iya. itu? Ke Oslo, Norwegia. Oslo. Nah, kemudian ada dibuka rintisan gelar kerjasama antara Departemen Kehakiman dengan Universitas Indonesia waktu itu. Iya. Saya tes, alhamdulillah lulus, saya ikutlah perkuliahannya. 2 semester berjalan, tiba-tiba ada surat dari Oslo University bahwa saya diterima. Oh. Gitu. Jadi aplikasi ketiga saya diterima, Iya. gitu kan? Karena memang ini kerjasama G2G, government to government. Nah, saya bingung nih. Pilih yang mana ya? Saya kalau batalkan UI, saya kena penalti karena ini kan dibiayai oleh negara, beasiswa. Iya. Tapi kalau saya menghilangkan kesempatan saya juga agak mirip Kesempatan. kalau Iya. menghilangkan kesempatan itu. Akhirnya saya minta kepada pimpinan pertimbangan dan kebijakan. Alhamdulillah saya diberikan jalan keluar yang sangat bijaksana. Saya boleh cuti di universitas. Ini cuti yang boleh katakan cuti kekhususan. Cuti luar biasa ini. Cuti luar biasa. Kenapa? Karena kalau S2 itu kan hanya diberikan 1 tahun maksimal cuti. Saya diberikan 2 tahun. Tapi dengan syarat saya balik ke Indonesia harus melanjutkan di UI itu. Oh iya. Makanya kenapa gelar saya 2 gitu kan. Oke, berarti MSc dan MPhil MPhil itu di Luar. Oslo itu ya? Yang MSc di sini? di sini. Master of Science ya? Iya, Master. S-nya? S-nya ya setelah saya selesaikan dua-dua, saya ambil SH. Karena apa? Karena saya ini di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Agak Hukum. tidak sreg kalau Nggak gerak saya nggak hukum. bukan sarjana hukum gitu kan. Nah, saya ambillah S1 hukum. Tapi sebenarnya di Norway itu Oslo University itu sebenarnya saya kan saya ngambil Master Human Rights HAM, Iya. internasional HAM-nya. Itu di bawah Fakultas Hukum sebenarnya. Beda dengan HAM yang sampai di UI. Jadi sebenarnya saya mengambil S2 itu 2, tapi dengan kajian yang sama, yaitu hak asasi manusia. Hanya di UI itu di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di bawah HAM-nya fisik, itu. Tapi dosen-dosennya itu diambil dari Fakultas Hukum. Jadi agak unik juga sebenarnya. Tapi overall sih akhirnya saya tidak kehilangan dua-dua. Saya mendapatkan gelar di Norway dan juga gelar di UI. Berarti di Norway itu berapa lama, Pak Andi? Norway 2 tahun. 2 tahun di sana berarti ya? 2 tahun di sana. Pulang langsung kembali kuliah lagi ke Kuliah lagi. Jadi saya mengurus, karena sana kan tidak ada tesis defense ya. Jadi saya melanjutkan ke Indonesia untuk menyelesaikan tulisan karya tulis saya dan juga menyelesaikan karya tulis saya di UI. Jadi 2 tesis yang berbeda judul, berbeda bahasa. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Inggris. Tapi bekerja itu nggak apa-apa itu, Pak? Alhamdulillah, karena kan hanya tinggal penyelesaian aja. Jadi saya bisa menyempatkan waktu untuk setelah berkantor saya selesaikan. Ini karena kan kalau saya dengan pihak kampus yang di Oslo itu by email. Sementara di UI kan bisa bertatap langsung dengan supervisornya seperti itu. Dan alhamdulillah semua selesai. Semua selesai 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, kemudian lanjut di ESA karena memang tuntutan bahwa ada bilang nggak bisa jadi kakanwil kalau nggak sarjana hukum, atau jadi kadif hukum nggak bisa jadi sarjana hukum. Makanya saya ambil Sarjana hukum. ambil hukum. Ya, tapi saya bilang nggak ada salahnya sih. Saya Ya, kuliah menambah lagi gitu referensi kan. lagi kan? Referensi. Iya. Kemudian- S-nya di mana, Pak? Di Universitas Attahiria, Attahiria. Tebet, Jakarta Selatan seperti itu. Setelah itu baru doktor. Baru doktor karena Doktornya saya sih sebenarnya belum ada kepikiran untuk mengambil doktor, tapi saya lihat ada teman saya, sahabat saya yang kemudian mendorong, memotivasi saya bahwa di ke depan itu doktor itu masih kurang, masih jarang. Ini tahun kesempatan. 2000. Saya ambilnya dokter, saya masuk dokter itu 2014. Oh, udah barusan 2014 ya? 2014. Tahun yang lalu ya? Iya, dan alhamdulillah sih menyelesaikan 6 tahun juga. Iya. Itu di mana, Pak? Di Universitas Negeri Jakarta sambil Oh, UNJ ya? manajemen sumber daya manusia. Doktornya? Dokternya ya, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, Berarti orang juga bertanya, pasti kalau pertanyaan Bang, kok MSDM, kok manajemen, kenapa nggak linear Ya. dengan hukum gitu kan? Nah, ini ada jawaban saya. Jawabannya begini.
baik itu di pemerintah atau di perusahaan, tentunya untuk mengatur SDM yang ada kan dibutuhkan yang ahlinya. Ya. Nah, gitu. Mau dia, misalnya di perusahaan ya, dia mendirikan perusahaan komputer misalnya, karena dia orang IT. Ya, dia bisa membuat aplikasi. Tapi ketika perusahaannya berkembang, dia juga butuh sumber daya manusia kan. Mulai dia merekrut, kemudian menempatkan orang-orangnya, posisinya itu kan ada ilmu manajemennya di situ. Nah, di sini pun di pemerintah kita punya begitu banyak pegawai yang berlatar belakang dimensinya kan, dengan berbagai latar belakang ya. Karena nggak mungkin di suatu kementerian kita sendiri itu mau mengambil sarjana hukum semua. Pasti ada sarjana yang lain seperti ilmu komputer, teknologi, kemudian keuangan dan sebagainya itu kan untuk mendukung jalannya organisasi. Nah, tapi harus dilihat bahwa rekrutmen, kemudian penataan karir dan sebagainya itu kan butuh manajemen sumber daya manusianya bagaimana supaya jangan sampai ada hak orang lain yang terabaikan di situ. Betul. Nah, itulah kenapa bahwa saya mengambil manajemen sumber daya ini supaya saya bisa bicara di mana aja. Ketika Anda bicara politik, saya bisa bicara politik, gitu kan? Hukum, ayo. Bicara hukum, ayo kita bicara hukum. Bicara masalah hak asasi manusia, ayo. Masalah manusia itu kan dimensinya luas. Jadi bicara apa saja tentang perempuan, anak, disabilitas dan sebagainya, ayo kita bicara di situ. Karena berarti cocok di Yankum ya, Pak? Insya Allah. Termasuk bicara manajemen sumber manusia dan itu. Jadi kita ini MSI sebenarnya. Ilmunya cuma satu, MSI. Master of Science? Bukan. Apa? Master segala ilmu. MPhil tuh major dari filosofi ya? Master of Filosofi. Berarti berfilsafat juga, Pak? Ya, cukup berat sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara filsafat itu luar biasa energi yang harus kita keluarkan untuk bagaimana mencerna hak asasi manusia dalam sudut pandang filosofi. Seperti itu. Tapi lengkap ini kan, filsafat itu kan cabang ilmu gitu kan? Filsafat ilmu. Kan semua kesini gitu kan? Iya. Nah, Pak, berarti berapa tahun total Pak Adi ini sekolah untuk meraih gelar-gelar itu, Pak? Total berapa ya? Kalau S1 politik itu 6 tahun. Ya. S2. Kemudian Norway kan 2 tahun. 2 tahun. UI 2 tahun. UI 2 tahun. Berarti 10, sudah 14 tahun. Bukan 10 tahun. 12. Iya, 10 tahun. 10 tahun. Tambah S3 6 tahun, 16. Tambah hukum 2,5 tahun. 18,5 tahun ya? 18,5 tahun. Berarti 18,5 tahun menghabiskan usia untuk sekolah, Pak? Untuk sekolah. Tapi karena memang kan prinsipnya kita ini manusia harus belajar terus. Iya. Dituntut belajar terus. Tapi karena kapan sudah kita tidak mau belajar lagi, berarti kita sudah siap untuk mati. Gitu. Sekarang jangan-jangan lagi menempuh lagi, Pak? Ya? Jangan-jangan menempuh pendidikan apa lagi sekarang? Saya sekarang belajar berdasarkan apa yang saya dapatkan di masyarakat. Jadi itu nggak bergelar? Iya. Belajar by experience aja. Ya, praktis ya? Praktis aja. Karena sebenarnya tantangan kalau kita mendapatkan gelar ini adalah tantangan kita di masyarakat, bagaimana mengimplementasikan ilmu kita di masyarakat. Itu tantangannya di situ. Berarti sudah menguasai semua ya? Cocok jadi kakak menguasai sih enggak juga, tapi kita harus terus belajar. Karena pasti ada hal-hal yang memang di luar dari keilmuan. Nah, tapi di situ kita bisa imbangi dengan pengalaman kita juga, teori yang bagaimana kita sudah dapatkan. Oke, Pak. Berarti diterima sebagai PNS di Departemen Kehakiman dulu ya? Kehakiman dulu. Itu 2001 ya? 2001. Nah, setelah itu Pak Adi bertugas kemana aja, Pak, pernah? Saya pertama diterima di Departemen Kehakiman itu langsung ditempatkan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Di Jakarta? Di Jakarta, di pusat. Jadi kurang lebih sebelum saya dipromosi di Kanwil Banten ini, saya 19 tahun. 19 tahun di Jakarta? Di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Berarti tahu betul hak-hak asasi manusia? Ya insya Allah kita sudah ngelotok itu kalau istilah Jawa ini. Ya, karena memang banyak sekali tantangan karena dimensi HAM ini kan luas sekali. Ya, iya. Tantangan ini kalau kita agak berseberangan dengan teman-teman yang ada yang memiliki paham hak asasi manusia berbeda dengan pemerintah seperti itu. Karena begini, saya melihat bahwa banyak teman-teman yang sekolah di luar, seperti saya gini kan. Tentu saya bawa perspektif yang ada di Skandinavia, HAM yang ada di Skandinavia. Sakso apa kalau istilah hukumnya itu? Oke, itulah dari Skandinavia ya? Iya, Skandinavia. Kemudian ada teman lagi sekolah di Belanda, di Prancis.
Amerika, tentu kan bawa perspektif berbeda. Betul. Nah, coba bayangkan kalau ini jadi es campur gitu, Mas. Dikolak semua kan, jadi hak asasi manusia itu diutak-atik sedemikian mungkin, tapi bertentangan dengan adat budaya yang ada di Indonesia. Kan boleh kita uji, ya, boleh kita uji. Katanya HAM itu universal, ya kan, berlaku di mana saja. Ya. Nah, sekarang kalau bicara hukuman mati aja, gitu kan, hukuman mati. Kemudian Indonesia masih menganut hukuman mati, gitu. Nah, apakah kemudian itu harus disamakan semua pemahaman itu bahwa semua negara itu tidak boleh menganut hukuman mati? Nah, itu salah satu perdebatan. Ya. Nah, kan nggak bisa universal juga, karena ada hal-hal yang berbeda pandangan kita dari sisi budaya, budaya dan adat dan macam-macam. Iya. Nah, misalnya juga salah satu itu yang berbeda adalah misalnya pekerja anak sama anak pekerja. Itu dua definisi yang berbeda. Ya. Anak pekerja anak. Kalau anak pekerja itu anak yang memiliki orang tua yang bekerja, yang kemudian dia membantu orang tuanya bekerja. Di rumah gitu kan. misalnya bikin UMKM. Iya, jadi kalau habis sekolah dibantu orang tuanya, misalnya di perkebunan dibantu lah. Ya. Tapi kalau pekerja anak, dia misalnya nggak punya orang tua, dia dijadikan pekerja di situ. Nah, ini yang kemudian ditentang, gitu. Sementara kita yang di Indonesia kita mengenal itu anak pekerja, tidak ada pekerja anak di Indonesia. Iya. Itu masuk kecuali ada oknum yang mempekerjakan anak, gitu, banyak. Itu bisa masuk perdagangan manusia, masuk eksploitasi seksual dan sebagainya, ya gitu. Betul, ya. Nah, itu kalau nggak paham juga kan? Nggak paham, makanya kita harus benar-benar bisa meluruskan, gitu. Jangan sampai kita menggunakan standar ganda, gitu kan. Nah, itu banyak sekali digunakan di luar Indonesia, itu banyak menggunakan standar ganda seperti itu. Seperti kayak hukuman mati ya, maaf aja. Hukuman mati misalnya, kenapa hukuman mati tidak boleh diterapkan misalnya kalau ada kasus narkotika, ya. Tapi kalau teroris boleh dihukum mati. Nah, itu kan standar ganda. Ya, betul. Harusnya sama rata semua ya. Atau memang ukuran dilihat tertentu dulu kajiannya. Kan kalau saya bilang dikaji dulu kan, apakah dengan tidak menghukum orang hukuman mati itu kemudian itu mengurangi intensitas kriminal, kan seperti itu. Atau dengan ada hukuman mati itu ternyata memiliki efek jera. Nah, itu perlu ada kajian lebih dalam, ada analisa kebijakan dan sebagainya, sehingga pemerintah bisa mengambil suatu langkah-langkah kebijakan seperti apa. Itu termasuk dalam law enforcement ya? Law enforcement, betul. Oke. Nah, Pak Andi berarti setelah dari Jakarta 18 tahun, 19 tahun ya? 19 tahun. Masuk ke Banten ini, Pak? Masuk ke Banten ada sejak tanggal 10 Maret 2021. Oh, ini udah 1 tahun? Sudah 1 tahun. Pas 1 tahun ya, Maret? Ya, pas 1 tahun saya alhamdulillah di Kanwil Kemenkumham Banten. Langsung di Yantum ya, pelayanan hukum ya? Langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Betah Pak di Banten? Ya? Betah di Banten? Harus betah, karena alhamdulillah saya sampai sekarang itu nggak ngerasa satu tahun. Karena memang tugas-tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu sudah luar biasa. Karena kita mengampu 6 unit eselon 1. Oh, 6 unit ya? Iya, 6 unit. Paling banyak Kanwil Pemasyarakatan ya? Kalau Kepala Divisi Pemasyarakatan kan dia mengampu 1 unit. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja. Hanya memang banyak UPT-nya di bawah. UPT-nya. Tapi yang paling banyak Yankum. Kita menangani unit eselon 1 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. KI. Itu kan ada isu merek, isu hak cipta, desain desain industri, indikasi geografis dan sebagainya. Ya, betul. Nah, kemudian kita mengampu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di situ kalau orang mau bikin PT, daftar PT, yayasan, belum lagi kita pembinaan kepada notaris, gitu. Belum lagi notaris itu di bawah Yankum ya? Iya. Belum lagi kewarganegaraan. Ya. Kewarganegaraan itu luar biasa ininya, kinerja kami. Belum lagi PPNS. Yang keempat apa? Yang ketiga itu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Udah itu sudah jelas lah ya karena isu-isu hak asasi manusia dihandle, apalagi kalau masyarakat melaporkan, apalagi mereka berkonflik dengan perusahaan, pemerintah, tentu melapor ke kita untuk diselesaikan secara
mediasi gitu. Selama sebelum kasus itu dibawa ke pengadilan, itu bisa kita lakukan ya seperti pelayanan komunikasi masyarakat. Artinya kita memediasi antara dua pihak itu, kemudian kita cari jalan tengahnya. Dan itu sudah banyak diselesaikan oleh pihak kantor wilayah. Seperti itu. Jadi tidak harus bawa ke pengadilan, karena kalau bawa ke pengadilan itu pasti biayanya banyak. Ya kan, harus melibatkan lawyer dan sebagainya. Dan waktu juga ya. Dan hasilnya pun pasti menang kalah. Kalau Yankum ya win-win solution ya. Win-win solution. Tengah jalan tengahnya seperti apa ya. Kemudian Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nah ini yang soal apa selama ini kita bantu pemerintah daerah, kita fasilitasi terkait dengan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Baik itu Perda, per wali kota, Perwal, Perbub, gitu kita bantu harmonisasinya. Karena yang mengesahkan kan mereka, tapi sebelum disahkan itu harus ada fasilitasi harmonisasi. Itu berarti konsultasi dan kajian sama Kemenkumham ya? Betul. Agar tidak terjadi. Dan kita punya perancang di situ, jadi selalu mendampingi mereka supaya tidak mereka tidak salah dalam menyusun. Jangan sampai mereka menyusun itu bertentangan dengan hukum yang tertinggi, hukum yang lebih tinggi lagi kan gitu. Jadi itu kita menjaga koridor-koridor hukum yang ada supaya pemerintah daerah itu tidak salah langkah dalam menyusun. Karena ini kan guna mereka menyusun peraturan daerahnya itu kan untuk manfaat bagi masyarakat, jangan sampai merugikan masyarakat. Setelah itu, nah kemudian ada BPHN, ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah ini ada penyuluh hukum di dalam. Jadi kita menyampaikan juga penyuluhan terhadap masyarakat tentang hukum-hukum yang ada supaya masyarakat itu melek terhadap hukum. Edukasi ya. Kemudian ada bantuan hukum. Bantuan hukum ini memang melibatkan organisasi bantuan hukum atau LBH. Karena kita dorong bahwa LBH ini harus memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Dan itu sudah ada undang-undangnya. Nah, anggarannya itu dititip ke kita yang menyalurkan kepada LBH itu. Jadi sebenarnya cuma lewat saja. Tapi LBH juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam hal pendampingan itu sejauh mana kualitas pendampingan mereka sehingga itu bisa dicairkan untuk mereka. Untuk biaya operasional tadi ya? Iya. Oh, berarti masyarakat kalau misalnya punya masalah hukum bisa konsultasi juga sama Kemenkumham? Bisa. Dan itu gratis ya? Iya, kita kan buka layanan konsultasi. Gitu. Masalah apapun itu ya? Masalah apapun. Pidana, perdata? Sifatnya hukum dan HAM. Hukum dan HAM? Iya. Nah kemudian BPHN itu juga ada jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jadi semua produk-produk hukum daerah itu dimasukkan ke dalam suatu sistem informasi di mana bisa diakses oleh masyarakat sejauh mana hukum di wilayah masing-masing, Perda, Perbu, Perwali itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan juga bisa membantu para mahasiswa hukum di universitas kalau mereka butuh referensi. Nah, itu gunanya JDIH. Dari situ ya. Iya. Kemudian ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Balitbang HAM. Nah, ini kalau penelitian hukum dan HAM di situ. Jadi melakukan kajian-kajian hukum dan HAM yang kemudian di wilayah masing-masing termasuk wilayah Banten yang kemudian itu dijadikan sebagai usulan atau draft rekomendasi kebijakan. Berarti banyak kerjanya ya? Alhamdulillah banyak. Makanya nggak terasa 1 tahun karena kita sudah putarnya di situ terus. Berarti di bawahnya Pak Adi ini berapa orang kira-kira Pak? Kurang lebih 42 SDM ini. SDM yang 42 menangani unit-unit tadi nih ya? Iya, mengenai unit itu. Karena ada 3 bidang kan di situ. Ada bidang pelayanan hukum dan HAM. Pelayanan hukum dan HAM itu membidangi unit Selon 1, KI dan AHU. Itu di bidang pelayanan hukum dan pelayanan hukum. Kemudian bidang hukum. Nah, itu yang menangani unit BPHN dan juga unit Dijen PP. Kemudian ada bidang HAM, asasi manusia. Itu yang menangani Dijen HAM dengan Balitbang Hukum dan HAM. Nah, selama 1 tahun ini apa Pak ceritanya? Ada yang kesan-kesan atau suka dukanya jadi Kadif Yankum di Banten? Yang jelas suka duka itu kalau bicara karena kita ini kan meniti karir ya.
ada konsekuensi yang harus kita terima. Pertama itu mau tidak mau kita harus meninggalkan keluarga. Karena Keluarga di Jakarta? Iya, keluarga saya di Makassar. Oh, di Makassar? Di Makassar, ya. Berarti Jadi, 19 tahun itu kan juga LDR Anda? saya mulai LDR dengan keluarga itu di tahun 2008. Ya, udah mau 12 tahun ya? Ya, 12 tahun. sebenarnya pacaran pun sama mantan pacar saya itu Yang itu jadi istri sejak sekarang kan? ya jadi istri saya. Jangan yang mantan yang lain. Iya. Jadi itu sudah sejak kami pacaran juga LDR. Karena dia tahu saya sudah bekerja di Jakarta, dia di Makassar, tapi alhamdulillah karena mungkin sudah jodoh, akhirnya kita dipertemukan, menikah, punya anak, tapi tinggal itu sebenarnya pilihan. Iya. Gitu. Dia membesarkan anak-anak kami di Makassar, saya berjuang untuk berkarir di situ. Ya alhamdulillah komunikasi bagus, lancar. Apalagi sekarang kan sudah video call. Iya, video call udah bisa. Kalau kangen anak tinggal video call gitu. Berarti kendala apa suka dukanya ya meninggalkan keluarga itu ya? Jauh, meninggalkan keluarga Jauh, seperti ya. itu. Tapi kalau selama bertugas kira-kira apa Pak yang paling berkesan selama 1 tahun di Banten sebagai Kadif Yankum? Sudah. Pertama kalau kesannya ya sebagai kepala divisi Yankum, karena memang pertama itu saya memiliki SDM yang luar biasa ya. Yang luar biasa, tentunya saya datang dengan membawa satu perubahan-perubahan yang kemudian mereka harus cepat untuk beradaptasi. Dan alhamdulillah mereka cepat beradaptasi dan mengerti, memahami apa yang saya inginkan gitu untuk perubahan, untuk organisasi ya, untuk organisasi. Jadi saya merasa ini keluarga saya. Divisi Yankum itu staf-staf yang 42 itu situ saya merasa keluarga saya, yang kemudian saya tidak merasa sendiri gitu. Jadi ya di sela-sela kami bekerja, kami juga sering berkumpul gitu, menghibur gitu, cari hiburan gitu. Dan biasanya kami kongko-kongko di tempat kopi gitu kan, sambil diskusi apa ini lagi ke depan seperti itu. Karena saya tidak mau itu pekerjaan-pekerjaan itu selalu dilakukan secara rutinitas. Ya. Harus ada terobosan. Ya. Terobosan-terobosan ini yang kemudian menantang. Kalau bagi saya, sebuah terobosan, ide itu menantang saya yang bisa memacu adrenalin saya. Dan begitu saya bisa bertahan. Challenging ya? Ya. Jadi challenging ya? Jadi challenging, kan? benar. Saya lebih suka tantangan. Karena apa? Karena ketika memacu adrenalin saya ini, saya nggak sakit. Alhamdulillah sehat gitu kan. Dan bisa melawan COVID gitu. Meskipun saya sudah 2 kali alumni. Gitu. Ya. Berarti kalau diam gitu malah sakit Pak ya? Ya? Diam gitu malah Diam itu sakit. Ya? Karena apa? Otak tidak bekerja, Pak. Ya. Fisik tidak bekerja. Tapi dengan otak bekerja, fisik bekerja, alhamdulillah pertama kesehatan terjaga, dan kemudian pola pikir kita itu terus berkembang, memikirkan apa what next, selalu gitu. Setelah gue bikin ini apa nih? Nah ini kan sekarang tahun lalu itu saya membuat terobosan karena pandemi kita dibatasi untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat, sehingga kita memikirkan sebenarnya kalau orang-orang melihat itu sudah biasa, tapi kalau di pemerintahan tidak biasa. Ya. Misalnya melakukan interaksi melalui digitalisasi online ya. Online seperti itu. Nah, ini saya bangun podcast, dibantu oleh didukunglah sama Pak Kakanwil waktu itu, sama Kepala Divisi Administrasi. Kita bangun podcast yang kemudian media ini kita gunakan untuk bagaimana kita bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Iya. Nah, isu-isu itu kita harus lihat dulu kebutuhan masyarakat seperti apa, sehingga kita buatkan materi-materinya. Jadi tidak hanya kita buat materinya, tapi kita nggak tahu kebutuhan masyarakat apa. Kita harus tahu dulu kebutuhan masyarakat apa, seperti apa, sehingga kita memberikan informasi seperti itu. Nah, alhamdulillah tahun lalu itu diresmikan juga oleh Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM ruang media kita, podcast itu, dan kita sudah melaksanakan 48 jam non-stop. 48 jam Benar-benar 48 jam non-stop, biar subuh kata. Sampai ada pejabat menguji, ngetes, dia buka tuh jam 2 dini hari. Ternyata ada gitu kan. Ya alhamdulillah, berarti benar nih gitu. Nah, sekarang saya mengembangkan lagi. Saya kira 24 kali 7. Itu malah bukan lagi 24 kali 7.
Tapi 100 jam non-stop nanti nih, insya Allah. Oh nanti, kapan? Ya, bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. 100 jam non-stop. Non-stop. Karena saya, pertimbangan saya adalah, kebetulan di bulan Ramadan ini banyak ibadahnya. Ya. Intensitas pekerjaan menurun, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang banyak ini, selain beribadah, kita juga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Gitu. Ya, Mudah-mudahan doa ya, Mas. Ini mendapatkan rekor muri. Oke, amin. Ya, Amin. Ya, ini mendapatkan rekor muri. Tapi bukan tausiah dari Kemenkumham 100 jam kan? Ya? Bukan tausiah dari Kemenkumham. Bukan, tapi ada bagian dari situ. Ya, karena kalau subuh kan pasti sebelum sahur, sholat subuh kan kita butuh siraman rohani lah. Siraman rohani seperti itu. Ya, insya Allah itu pasti kita akan mengisi materi-materi itu jam per jam. Nah, tahun ini Ladi kira-kira apa terobosannya? Kan tahun kemarin itu sudah bikin podcast nih. Tahun ini kira-kira program sama inovasinya Pak Adi di Yankumnya apa? Rencana tahun ini kita akan menggelar namanya Banten Festival. Banten Festival itu melibatkan semua stakeholder, termasuk karena gini, Banten itu ternyata yang menggeliat untuk mendorong perekonomian itu adalah UMKM. Ya. Nah, kita menangkap peluang itu bagaimana kita mobilisasi UMKM itu supaya mereka terlindungi dari sisi produknya. Ada kekayaan intelektual di dalam yang kemudian kita berikan akses kepada mereka, memudahkan akses sehingga melalui Banten Festival ini mereka bisa dimobilisasi untuk mendaftarkan mereknya sehingga mereka mendapatkan perlindungan. Di sisi lain juga karena sudah ada isu perseroan perorangan, ya, perseroan perorangan ini kan dari Administrasi Hukum Umum Dirjen AHU itu, ya, kita dari UMKM ini yang belum punya perusahaan perorangan, nah kita dorong, gitu. Kan kalau mereka sudah punya perusahaan perorangan kan kayak bangga gitu. Ya. Selama ini kan mereka belum tahu perusahaan perorangan itu, yang mereka tahu kan CV, PT, gitu kan, korporasi dan sebagainya. Nah, dengan adanya perusahaan perorangan kita dorong dari UMKM itu, ketika mereka sudah daftarkan produknya, mereka bisa langsung apply perusahaan perorangan sehingga mereka mendapat bantuan modal dari perbankan. Biar bankable ya? Ya. Nah, ini kapan itu Pak kira-kira? Rencana insya Allah dalam rangka Hari Dharma Karya Dika, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Juni ya? Agustus ya? Agustus. Berarti Banten Festival seperti itu. Berarti sekarang sudah mulai persiapan aja? Ya, sudah persiapan. Tentunya kita akan juga membuka layanan-layanan konsultasi dan kita target itu memang kurang lebih 5.000 sampai 10.000 UMKM masyarakat yang terakses ya, seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya terakses ke Banten Festival, dia sudah terdaftar sebagai taruhlah perseroan perorangan tadi, berarti bisa akses bank ya? Bisa. Bankable ya berarti? Jadi bank-bank yang sudah bekerja sama itu mereka bisa mendapatkan tambahan modal seperti itu, dan bunganya kecil. Itu kalau Banten Festival kalau ngurus izin atau mendaftar mereknya langsung kita buka aksesnya di situ, layanannya. Langsung buka, langsung jadi mereka ya? Iya, selama mereka sudah memenuhi data dokumennya. Nah, sebelum mereka ke akses layanan itu, tentunya kita ada namanya Sivera. Kita bangun semacam aplikasi Sivera, aplikasi lokal, Kementerian Hukum, sistem verifikasi awal. Jangan sampai mereka meng-apply dokumen itu terus ditolak. Nah, namanya sama dengan yang sudah terdaftar misalnya. Iya. Contohnya. Nah, sebelum ditolak, dari kita sudah memfilter. Oh, ini sudah ada yang sama, ganti lagi. Jadi ketika mereka apply itu sudah tidak ada penolakan sebagainya. Nah, bagus itu Pak. Gitu. Ya itu yang saya mencoba teman-teman juga bisa memahami, mengikuti cara kami berpikir sebagai pimpinan tinggi. Terobosan-terobosan ini juga tentunya bukan saya, tapi nama kantor wilayah. Dan tentunya kami sangat mendukung arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan termasuk para pimpinan tinggi media yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan khususnya Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pak Wakil Menteri. Kenapa? Karena berdasarkan arahan Pak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bahwa kita harus beralih dari birokrasi lama menjadi birokrasi digitalisasi. Artinya apa? Kalau dulu birokrasi lama itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, gitu kan?
Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Cepat. Nah, inilah kemudian kita menangkap arahan Pak Menteri itu untuk mengubah semua pelayanan-pelayanan ada di kantor wilayah untuk bisa memudahkan kepada masyarakat. Jadi kita ingin merasakan bahwa kantor wilayah ini bermanfaat buat masyarakat gitu. Siapapun bisa membutuhkan mengakses semua pelayanan ada di kantor masyarakat, di kantor wilayah Kementerian Perdagangan Banten. Siap. Pak Andi, kalau UMKM tadi kan Banten Festival masih Agustus ya? Ya. Kalau sekarang kan bisa juga, tapi kan sebenarnya UMKM kemudian mendaftarkan. Oh bisa. Bisa kan? Langsung ke Kita Kemenkumham aja ya? Iya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kan yang sebenarnya memfasilitasi dari sisi pendaftaran, karena anggarannya dari mereka, bisa dari kita. Jadi kan sekarang ini UMKM itu dibantu oleh pemerintah daerah dalam sisi pendaftaran, karena untuk individu sendiri UMKM kalau mereka hanya mendaftarkan diri sendiri tanpa ada surat keterangan bahwa dia UMKM itu mahal biayanya, kurang lebih 1,8 juta untuk individu mendaftarkan. Tapi kalau dia dapatkan surat keterangan dari dinas pemerintah daerah itu mereka dapat diskon sampai 500.000 pembayar. Nah, 500.000 pun ini sudah ditalangin oleh pemerintah daerahnya, dinasnya. Jadi mereka sebenarnya free. Gitu. Tapi selama mereka terregister sebagai UMKM. Berarti kalau Agustus nanti free ya? Free. Kalau Agustus langsung daftar ke sini? Iya, tapi memang ada keterbatasan. Kota tadi? Misalnya kota, kalau nggak salah kemarin itu dari kota Tangerang, Pak kami cuma bisa 250 UMKM. Nggak apa-apa saya bilang. Bagi yang mereka yang mungkin tidak tidak bersabar, mungkin langsung bisa daftar juga. Tapi yang penting dapat surat keterangan. Iya. Gitu. Karena kalau dapat surat keterangan mereka bayar 500. Seperti itu. Siap, itu pertanyaan terakhir saya Pak. Semoga bisa menjalankan tugas dengan amanah, baik dan terus karirnya naik sesuai gelar tadi kan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Andi, semoga sukses. Siap. Iya. Tribuners, itu obrolan kita dengan Pak Andi sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten. Semoga menginspirasi dan bagi UMKM segera siap-siap untuk mendaftar Festival Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.